Kali ini saya akan bahas tentang kuartil. Ya, kuartil itu sebenarnya dari bahasa Inggris ya, quarter. Artinya apa? Dibagi 4. Ya, kalau misalnya dalam statistik juga ada istilah sesuatu yang dibagi 4. Nah, apa itu kuartil? Bagaimana terapannya akan dibahas di pembahasan kali ini ya. Ya, silakan disaksikan videonya. Baik, hanya sekedar mengingatkan saja yang belum subscribe, silahkan subscribe, dukung channel ini agar bisa memberikan materi yang bermanfaat ya. Ya, ini salah satunya adalah materi kuliah kita, statistik 1. Nah, ini definisi kuartil. Jadi, suatu angka yang menjadi 4 bagian yang sama atau distribusi nilai yang menjadi 4 yang sama. Nah, kalau misalnya 4, ya berarti dia itu 20% atau 1/4 ya. 1/4 atau 0,25 atau 25%. Nah, kalau Q1 itu adalah 25% di bawah, 75% di atas. Nah, kalau Q2 itu sama dengan median. Maksudnya bagaimana? Berarti 50% di atas, 50% di bawah. Kalau Q3 berarti 75% di bawah, 25% di atas. Ya, jadi kuartil itu adalah ya suatu distribusi angka yang dibagi menjadi 4 bagian yang sama. Nah, ini kuartil untuk data yang belum berkelompok. Ya, sebenarnya kuartil untuk data belum berkelompok ini tidak pakai rumus pun bisa sih. Jadi tinggal mengira-ngira saja mana sih kira-kira data yang ke 20%, yang 50% atau yang 75%. Tapi saya tidak tekankan di sini, sengaja memang tidak saya bahas ya. Ya, mengenai kuartil data yang belum berkelompok. Jadi kita langsung ke yang kuartil data berkelompok. Nah, kalau misalnya kalian mengingat, rumus kuartil data berkelompok ini sebenarnya mirip sekali dengan rumus median yang sudah saya bahas di video lalu ya. Nah, makanya di video yang lalu itu juga saya sengaja buat bahwa itu saya buat lebih lanjut ya penjelasannya beserta dengan animasinya agar kalian lebih memahami, karena ya memang rumus kuartil ini ya, rumus median itu ada kesamaan sedikit. Ya, ada beberapa hal yang identik. Nah, makanya saya harap yang median itu kalian bisa pahami. Jadi kalau sudah memahami yang median data berkelompok di video yang sudah saya jelaskan itu, nah di kuartil ini tinggal kalian menyesuaikan saja. Karena ya memang rumusnya tidak terlalu jauh berbeda. Ya. Ini kita bisa lihat B sama ya. B itu tepi kelas bawah, F, FM, F dengan I interval. Nah, bedanya di sini N/4. Kalau di kuartil itu N/2 kan. Kalau di kuartil itu N/4. Semuanya per 4. Nah, tinggal kita cari. Kalau misalnya Q1 berarti N/4. Karena apa? 1 kali N kan N. N/4 ya sama. Kalau Q2 itu adalah 2N/4. Ya, jadi tinggal tambahkan ada 2-nya di sini ya. Tinggal kali maksudnya ya. Q3 berarti 3N/4. Kalau Q4 berarti 4N/4. Nah, intinya N-nya itu tinggal dikalikan 3 saja. Kalau Q3, Q2 tinggal kalikan 2. Kalau Q1 tinggal kalikan 1. Rumusnya sama. Oke, ini saya menggunakan data yang masih data yang kemarin ya. Hasil ujian intervalnya itu adalah 10 ya. Kita bisa lihat di sini 20 dengan 30, selisihnya adalah 10. Kemudian ini 111 orang. Nah, ini tepi kelasnya, inilah frekuensi kumulatif lebih dari kurang dari ya, maaf. Nah, ini Q1, Q2, Q3. Ingat, ini bukan nilai Q1, Q2, Q3. Ini maksudnya adalah nilai untuk menentukan tepi kelasnya. Ya. Jadi N/4, ini 2N/4, 3N ya. Ini langkah awalnya. Kita harus 111 dulu karena Q1 N/4 ya. Ini tadi sudah saya jelaskan. Nah, kemudian langkah berikutnya 27,75 itu berada di sekitar sini. Artinya apa? 27 itu berada di antara 13 dan 38. Ya, itu nilai 27,75 berada di sekitar sini. Nah, dari situ baru kita bisa tentukan tepi kelas bawahnya yang mana. Nah, inilah dia. Ya. Tepi kelas bawahnya yang ini. Nah, jadi Q1 letaknya di sini, tepi kelas bawah atau ya tepi kelas sebelum si 27 tadi ya. 27 tadi kan di sini ya. Nah, tepi kelas sebelumnya itu berarti yang 39. Nah, langsung kita masukkan 39 ini ya, B-nya ya.
Ya, ketiga, ya, keempat ini ya. Nah, kemudian ya 38 ini adalah frekuensi setelah si Q1-nya. Ini udah saya kasih cut point di sini ya, agar mengingatkan kita bersama bahwa ya letak Q1-nya di sini. Nah, FM itu adalah frekuensi setelah si frekuensi tengah tadi ya, frekuensi yang kuartil 1 tadi ya. Nah, ini ada 38. Oke, ya, ini FM. Nah, kemudian ya di sini tinggal masukkan saja rumusnya 39 yang tadi sudah kita dapatkan, kemudian 111 bagi 4 ya. 13 itu adalah tepi kelas frekuensi kumulatif sebelum si Q1-nya. Jadi kalau 38 ini setelahnya, ya Q1 kan di sini ya. Nah, kalau misalnya yang F atau frekuensi kumulatif sebelumnya adalah yang 13 ini. Ya, makanya di sini ya ada 13 ya. Nah, langsung saja di sini 39,95, 27,75 tadi ya, 111 bagi 4 kurang 13. 38 kurang 13 adalah 25. Nah, kalikan 10. Ingat, 10 itu adalah interval ya. Jangan sampai 10 ini memang sudah dari sana, bukan. Ini 10 adalah interval. Saya ingatkan berulang-ulang ya, 10 ini adalah interval. Ya. Oke. Nah, kemudian 38 kurang 13 hasilnya adalah 25. Ya, 39. Ini masih ya. 27,75 kurang 13 adalah 14,75. Dikalikan dengan 10. Ya, bagi 25 hasilnya 5,9. Nah, 45,895. Jadi 25% mahasiswa mendapat nilai 45,89 dan 75% mendapatkan nilai minimal 45,89. Nah, jadi di situ ada pembagiannya itu 25% dan 75. 25 itu nilai paling tinggi yang 45. 75%-nya itu adalah di atas 45,89. Itu maksud dari kuartil ini. Ya, jadi ya 25%, sekitar 25% dari total mahasiswa itu ya paling tinggi 45. Ya, tapi paling rendah ada juga yang 45 tapi dia itu 75%. Ya. Oke, seperti itu. Itu contoh untuk Q1. Bagaimana contoh untuk Q3? Ini juga kurang lebih, tapi ingat, ya di sini Q3, rumusnya berarti 3N per 4. Ya. Ini juga sama. Nah, 111 ya, dikalikan dengan 3, hasilnya adalah ya 333. Dibagi dengan 4, hasilnya adalah 83,25. Nah, kira-kira 83,25 itu akan berada di frekuensi kumulatif yang mana? Sebelum saya menjelaskan. Nah, berada di sekitar antara 38 dan 86. Jadi 83 itu di sini. Ya, sekitar sini. Ini adalah Q3-nya. Ya. Saya sudah buat cut point di situ Q3 ya. Berarti kita bisa tentukan B tepi kelas sebelum si Q3-nya itu adalah 49 kan? Nah, makanya di sini 49 ya juga sama lah ya, tersebar. Nah, kemudian kita tentukan yang FM 86. Ingat, FM itu adalah tepi kelas setelah si Q-nya. Frekuensi kumulatif setelah Q-nya. Ya, sehingga setelah Q frekuensi kumulatifnya berapa? 86. Ya. Nah. Ya, di situ kita masukkan. Ya, kemudian F itu adalah frekuensi kumulatif sebelum si Q3. Sebelum si Q3 berarti yang 38 ini kan. Ya, ini ya. Nah, itu nilainya. Ya, langsung masukkan dengan rumus yang sudah infokan tadi di slide sebelumnya ya. 49,995 plus 3 kalikan 111 bagi 4 kurang 38. Ya, yang F-nya tadi 86 kurang 38 ya. Yang FM-nya kalikan 10. Ingat, 10 itu adalah interval. Oke, 3 kali 111 itu adalah 333 bagi 4. Ya, 83,25 kurangkan 38. Ya, 86 kurang 38 hasilnya adalah 48. 83,25 kurang 38 hasilnya adalah 45,25. Dikalikan 10. Ingat, ini selesaikan yang ada di
sini dulu baru kita kalikan 10. Jangan sampai kalian langsung kalikan 10 terus baru kalian kurangkan atau kalikan. Nah, itu salah ya. Nah, ini mumpung mengingatkan kita bersama, jangan langsung kalian kalikan 10. Tapi kalian selesaikan dulu yang ada di sini, baru kalian kalikan 10. Atau kalian selesaikan yang bagian atasnya ini ya. Yang bagian ini kalian selesaikan dulu, baru kalian kalikan 10. Nah, itu boleh. Jangan sampai nanti 38 kalikan 10 baru kalian kurangkan dengan ini ya. Itu bisa-bisa salah nanti. Ya, 38 kali 10 380. Kurangkan 83 itu pasti hasilnya adalah 200-an lebih. Sementara di sini ya kan 45,25 kalikan 10 berarti 452. Jauh, sangat-sangat jauh. Gara-gara salah perkalian atau salah pengurangan atau salah alur ya operasi dari matematika itu. Makanya hati-hati ya. Jadi selesaikan yang ada di atas ini dulu baru kalian kalikan dengan 10. Oke. Ini juga sama. Kalian selesaikan yang ada di sini dulu baru bisa kalian tambahkan dengan 49,95. Jangan sampai nanti kalian 49,95 kalian tambahkan dengan 45 kalikan 10 baru bagi 48. Itu juga pasti akan salah hasilnya. Jadi harus selesaikan yang ada di ini dulu ya, di pembagian ini dulu, yang atasnya dulu. Yang baru dikalikan dengan 10, dibagi, baru nanti kalian tambahkan dengan 49,95. Oke, hasil dari Q3 adalah 59,42. Berarti 75% itu nilai maksimalnya adalah 59,42. 25%-nya itu ya paling sedikit adalah 59,42. Jadi 25% itu ya minimal 59, 75%-nya itu adalah maksimalnya 59. Ya berarti di situ bisa dibilang indeks mahasiswanya itu ya masih cukup rendah ya, karena ya maksimal itu 70%, nilai maksimalnya adalah 59. Sementara 25%-nya itu ya di bawah dari 59. Oke, ini adalah kuartil ya, berarti suatu data yang dibagi menjadi 4. Nah, ini sebenarnya pengulangan ya. Desil. Kalau desil berarti dia itu menjadi 10 bagian yang sama. Ya. Desil itu berarti 10% dan 90, 20 dan 80, 30 dan 70, 40 dan 60, 50 dan 50. Nah, itulah desil. Jadi dia itu dibagi menjadi 10 bagian yang sama. Kalau D1 berarti dia itu 10% bawah, 90% di atas. D2 berarti 20% bawah, 80% di atas. D3 70% bawah, 70% di atas. D4 40% bawah, 60% di atas, dan seterusnya. Ya, jadi kalau D adalah desil. Kalau desil D7 berarti ya 70% di bawah, 30% di atas. Jadi intinya itu adalah ya dijumlahkan 100% ya. 10 90, 20 80, 60 40 ya semuanya ini berjumlah 100%. Nah, patokannya itu 4 di bawah dulu baru di atasnya. Lebih gampangnya seperti itu ya. Jadi kalau D7 ya berarti 70% di bawah, 30% di atas. Nah, patokannya bawah dulu baru yang atasnya. Oke, ini data yang belum berkelompok juga ya saya skip aja. Langsung ke rumus desil. Nah, kita bisa lihat di sini rumus desil sama persis. Terus yang membedakannya adalah apa? Ya pembagiannya ini. Kalau D1 N per 10, kalau D2 2N per 10, kalau D3 3N per 10, D4 4N per 10. Artinya apa? Dia itu pembaginya adalah 10. Nah, kalau misalnya di sini tinggal kalikan saja kan dengan D berapa? D7. Oh, berarti 7N. D8 berarti 8N. D9 berarti 9N. D1 berarti 1N atau N kan. D3 berarti 3N. F, FM, F, I, semuanya sama. Nah, makanya saya sudah sangat-sangat tekankan di awal bahwa ya kalau benar-benar harus kalian pelajari median itu. Karena ya median itu rumusnya akan digunakan lagi di kuartil, di desil. Ya, sama. Ya, hanya sedikit saja perbedaannya. Oke, kita contohkan lagi. Bagaimana kalau misalnya kita ingin mencari D1? Ya. Kalau ingin mencari D1 ini juga sama total F-nya ya. Kita kalau D1 berarti N per 10. Ya. Berarti 111 bagi 10 hasilnya adalah ya 111,1 ya. 11,1.
Nah, kira-kira 11,1 itu berada di area frekuensi kumulatif yang mana? 11,1 itu berada di area frekuensi kumulatif yang, nah ini kan, antara 4 dan 13 ya, ada 11,1 di situ. Berarti kita langsung letakkan cut point-nya itu di satu di sini. Ya. Berarti tepi kelas sebelum si D1 itu adalah 29,95 ini ya. Oke, kita sudah dapatkan, sudah kita tulis di situ. Nah, kemudian rumusnya itu adalah kurang F. F itu adalah frekuensi ya, FM ya. FM itu adalah frekuensi kumulatif setelah dari si desilnya. Frekuensi kumulatif setelah si desil adalah yang 13 ini kan. Nah, kalau yang ini adalah frekuensi sebelum si desilnya. F itu adalah frekuensi sebelum si desilnya. Frekuensi kumulatif sebelum desil adalah 4. Ya, 4-nya di sini. Kita masukkan. Ya, ini adalah FM yang tadi saya jelaskan juga. Frekuensi setelah dari frekuensi kumulatif setelah si desilnya. Ya, ya langsung masukkan di sini. Ya, ini juga sama lah ya. Nah, yang membedakannya adalah ya, nilainya. Tapi rumusnya itu ya kurang lebih. Terus, kalau cut point-nya berbeda, kalau misalnya D1 di sini, D1 di sini, ya dan tempat lainnya, berarti dia itu akan berubah angkanya. Tapi rumusnya itu ya tetap sama kan, F, FM, I, B, ya itu kan sama. Cuman yang berbeda adalah nilainya. Kenapa nilainya beda ya? Karena cut point-nya juga beda kan. Kalau D di sini, ya tepi kelasnya 29. Kalau D-nya satunya di sini, berarti tepi kelasnya adalah 39. Terus FM-nya menjadi 38 dan 13. Nah, itu perubahannya. Jadi dia itu akan berubah tergantung dari letak si desilnya. Makanya di sini yang menjadi perhatian kita itu kita harus mencari ini dulu. Ya. Cari ini dulu. Ya, 11,1 itu. Terus kita letakkan cut point-nya, baru bisa kita tentukan tepi kelasnya. Nah, baru kita bisa menentukan mana yang F, mana yang FM. F adalah yang ini. Ya, yang FM-nya adalah yang ini. 13. Ya, langsung saja kita masukkan di sini rumusnya ya, 11,1 kurangkan 4 ya. Kemudian 13 kurang 4 ya, kalikan 10, ini juga sama, selesaikan yang ada di pecahan ini dulu ya. 11,1 kurang 4 adalah 7,1. Kalikan 10 berarti 71 ya. Ya, baru dibagikan dengan 9. 13 kurang 4 itu adalah 9. Ya, 71 bagikan 9 hasilnya adalah 7,88. Ditambah dengan 29 hasilnya 37,8. Karena ini D1, berarti 10% maksimalnya 378. 90% minimalnya adalah 37,8 karena D1 ya. Nah, kalau misalnya ya ingin diulangi lagi, bisa saya ulangi ya. Pertama kita harus tentukan ini dulu. Yang kemudian ini 1, 2, kemudian ini yang ketiga. Kemudian yang keempat. Ini yang kelima. Ya, ini yang keenam ya. Kemudian yang ketujuh. Ya, ini yang ke-8 ya. Kemudian ini yang ke-9. Ini yang ke-10. Ya, ini yang ke-11. Ya, ini yang ke-12. Nah, ini ya kalau misalnya ingin lebih detail lagi lah ya. Ya, ini sudah saya berikan urutan nomornya. 1, 2, 3, 4, 5, kemudian 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ya, jadi seperti itu ya. Nah, ini kalau misalnya yang D7. Boleh nanti bisa kalian cari sendiri, tentukan sendiri kalau misalnya ingin yang D8 atau D5 atau misalnya D3. Ya, tergantung dari
kasus yang diminta atau tergantung dari latihan soalnya juga kan. Ya, ini juga sama lah ya, pasti. Ini dulu. Ya, 7N, karena ini D7, berarti 7N per 10. Ingat, karena ini desil, berarti dia bagi 10. Oke, hasilnya adalah 77,7, letaknya berada di sebelah ya 38 dan 86, sekitar sini. Langsung kita tentukan cut pointnya itu, ya D7-nya di situ. Nah, kemudian tepi kelas sebelum si D7-nya adalah 49, ya, seperti ini. Nah, kemudian, ya ini adalah frekuensi sebelum si D7-nya, frekuensi kumulatifnya itu adalah 38. Ya, di situ. Nah, kita letakkan di situ. Nah, kemudian ya ini adalah frekuensi setelah si D7-nya. Ya, kita letakkan di sini ya. Nah, ini saya berikan lagi alur informasi yang lebih jelas ya. Yang satu, ya, ini yang kedua, 3, 4, 5. Ya, ini yang keenam, yang ketujuh, ya 8, ini yang ke-9, 10, 11, ya 12, 13. Nah, jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Oke, jadi seperti itu ya aliran informasinya. Oke, di sini dapatlah 49,995 ya, 77,7 kurang 38 itu hasilnya 39,7. 86 kurang 38 itu adalah 48, ya kalikan 10 ya. Nah, ini 49,99. Ya, langsung 397 dibagi 48 hasilnya adalah 8,27 ya, tambah dengan 49, 58. 70% mendapat nilai maksimal 58, 40% sebenarnya itu 30 ya. 30% mendapat nilai 58,26. Nah, ini 30 ya. Persentil. Jadi kuartil, desil, nah ini yang terakhir, persentil. Ya, dari namanya persentil berarti itu sebenarnya adalah persen. Kalau persen berarti dia itu dibagi menjadi 100 bagian yang sama. Udah pasti lebih detail, udah pasti lebih banyak. Apakah ada 1000? Ada. Ya, cuman namanya udah pasti bukan persentil kan, berarti dibagi menjadi 1000 yang bagian yang sama. Oh, otomatis itu akan menjadi jauh lebih kecil, jauh lebih banyak, jauh lebih detail lagi. Ya. Kalau P1, berarti dia itu 1% di bawah, 99% di atas. P2 berarti 2% di bawah, 98% di atas. Kalau P7, berarti 7% di bawah, 93% di atasnya. Kalau P58, berarti 58% di bawah, 42% di atas. Nah, intinya dia kalau misalnya dijumlahkan ini menjadi 100 gitu aja sebenarnya. Jadi P berapapun, selama dia itu masih di bawah 100 ya. Ya pokoknya kalau dia dijumlahkan 100, ya P34 berarti 34% di bawah, ya 66% di atasnya. Nah, seperti itu. Bagaimana rumusnya? Sama. Rumus untuk yang data berkelompok. Ya. Cuman bedanya itu adalah pembaginya 100 ya. Namanya juga menjadi 100 bagian yang sama kan, berarti dia itu akan menjadi dibagi 100. Ya, kalau desil tadi dibagi 10, kalau kuartil dibagi 4, kalau median dibagi 2 kan. Nah, kalau misalnya yang ini ya, persentil ya bagi 100. Kalau 1000 ya berarti nanti akan ya 1000 kan. Nah, P1 N per 100, kalau P2 2N per 100, kalau P35 berarti 35N per 100, 58, 58N per 100 ya gitu aja. Sebenarnya N-nya itu akan dikali dengan berapa persentilnya. Kalau P77 berarti 77N per 100. Oke, ini kalau misalnya
persentil ya datanya masih sama ya. Cuman bagaimana kalau persentil itu menggunakan ini ya, P17. Nah, berarti rumusnya adalah 17N per 100. Ya, ini juga sama lah ya. 111 kalikan 17 bagi 100 hasilnya adalah 18,87. Berada di sekitar sini kan. Jadi 18,87 itu berada di antara 13 dan 38. Nah, langsung kita tentukan kite poinnya itu adalah P17 berada di sini ya. Berarti tepi kelas bawahnya adalah yang 39. Nah, ini ya. Nah, kemudian frekuensi kumulatif sebelum si P-nya adalah 13. Frekuensi kumulatif setelah si P-nya adalah yang 38 ya. Ya, ini ya. Ya, ini juga kalau sudah kita dapatkan angka-angka ini, nilai-nilai ini, berarti tinggal dikurangkan, dibagikan ya. Ya, di sini 39, 18,87 kurang 13 itu hasilnya 5,87. Kemudian dikalikan dengan 10, dibagi dengan 25. 25 itu dapat dari 38 kurang 13. Ya, 8,7 dibagi 25 hasilnya adalah 2,34. Ditambah 39 ya berarti 42,34. Karena ini P17 berarti 17%. Ya, ini sebenarnya bukan 90 ya. Ini adalah 83 ya. Oke. Nah, kalau saya berikan alur lagi, berarti bagaimana? Nah, ini satu. Ini yang kedua. Ketiga. Keempat. Kelima. Ya, keenam. Ya, ini ke-7, ke-8. Nah, kemudian ini ke ya 9-nya. Ini yang ke-10, ini yang ke-11. 12 ya. Oke. Ya, di sini jangan heran lah ya kalau misalnya kok loncat-loncat ya. Kok dari sini satu ini kok enggak ke sini saja yang lebih dekat. Kok satu ini habis itu enggak, yang duanya enggak di sini saja. Oh, enggak bisa karena memang ya di sini aliran informasinya itu ya harus kita cari satu persatu dan secara berurutan. Ya, memang kalau sebelumnya 13 ya. Kalau ini menjadi 12 ya. Sebenarnya ya itu cuma menggambarkan saja sih bahwa ya aliran informasinya itu dari sini ya dari 1 ke 2, ke 3, ke 4 seterusnya. Ya, mau itu nanti sampai ke nomor 14 pun ya sebenarnya tidak masalah. Intinya itu alurnya adalah berurutan. Ya, saya menunjukkan ini sebenarnya agar alurnya itu berurutan saja. Oke, kalau misalnya P81, bagaimana kalau misalnya P81 berarti 81N per 100. Ya, ini juga sama. Ya, ini kita kalikan dengan 81 ya, 111 kita kalikan dengan 81 bagi 100 hasilnya adalah 89,91. Nah, 89,91 berada di mana? Ya, berarti 89,91 itu berada di antara 86 dan 106. Nah, ini ya. Sekitar sini, itu adalah P81. Nah, udah saya buatkan cut point-nya, berarti tepi kelas bawah sebelum si P-nya adalah 59. Ya, berarti yang sudah bisa menebak, ya tepat ya. Oke. Nah, kemudian, frekuensi sebelum si P-nya adalah ya 86. Frekuensi setelah si P-nya adalah ya 106. Ya, tinggal masukkan saja di sini. Ya, 59, kemudian 89, 86, ya 106, 86 kalikan ya kemudian ini dikalikan 10. 3,91 kalikan 10 berarti 39,1 bagi 20 hasilnya adalah 1,95 tambah 59 61. Berarti karena ini P81 berarti 81% dan 12% ya. Ya, jadi 81 dan 12%. 81 itu maksimal 61, 12%-nya itu maksimal ya minimal 61. Oke, nanti bisa kalian kembangkan sendiri kalau misalnya ingin mendapatkan ini ya, yang P87 atau misalnya P77 atau misalnya P36 ya tergantung soalnya lagi. Makanya ya lebih simpelnya gitu saja kan. Kalau kita ingin mencari P19 berarti 19N per
100. Nah, itu kalau persentil. Persentil memang dia lebih detail ya. Lebih banyak ya, karena dia dibagi menjadi 100 bagian yang sama. Tapi kalau misalnya yang desil itu 10 bagian yang sama, kalau yang kuartil itu menjadi 4 bagian yang sama. Kalau median berarti dibagi menjadi 2 bagian yang sama. Nah, udah pasti yang lebih sedikit adalah yang median. Yang banyak ini adalah yang persentil. Nah, kalau yang 1000 mungkin nanti ada istilahnya beda lagi ya. Tapi rumusnya pasti akan sama. Nah, jadi ini ya rumus kuartil, desil, persentil. Dan di sini memang sengaja saya contohkan hanya 2 saja. Ya, nanti bisa dikembangkan lagi ya. Masuk ke modus. Modus itu adalah nilai yang mempunyai frekuensi tertinggi atau sering keluar, atau nilai yang paling banyak, nilai yang sering muncul. Nah, istilahnya sebenarnya sama kan? Modus itu nilai yang sering muncul, frekuensi tertinggi, atau yang sering keluar, atau nilai yang banyak dalam suatu data. Kalau modus untuk data yang berkelompok, belum berkelompok ya, itu sebenarnya ya simple. Dia tidak memerlukan rumus tertentu. Jadi kalau modus untuk data berkelompok itu ya tinggal dilihat saja mana angka yang lebih banyak di situ. Oh, adalah angka yang 2. Karena angka yang 2 itu frekuensinya ada 4. Maksudnya 4 kali muncul di situ ya. Sementara 3 hanya 2 kali muncul, terus 4 hanya sekali saja muncul, 5 hanya sekali saja kan. Sementara yang 2 itu sampai 4 kali muncul. Nah, makanya modus untuk data belum berkelompok sederhana. Tidak memerlukan rumus ya, karena kita cuma melihat langsung saja. Yang agak repot kalau misalnya modus itu ya datanya sampai ribuan. Nah, gimana atau nilai berapa sih yang sering muncul? Nah, itu agak rumit pastinya kan. Maka dari itu ya memang kalau modus untuk data belum berkelompok, dia tidak ada rumus spesifik, tapi dia itu untuk yang datanya sedikit. Kalau data yang relatif banyak, bagaimana? Berarti dia akan masuk ke data berkelompok ini kan. Ya. Modus dari data berkelompok di sini ada XO ya. XO itu titik tengah. Ingat ini bukan mean. Kalau mean itu adalah nilai berapapun kan. Tapi kalau di sini XO itu adalah titik tengah dari kelas modus. I itu masih interval. FO itu ada frekuensi kelas modus. F1 setelah, kalau F-1 sebelum. Agak rumit, agak bingung. Kalau misalnya kita cuma melihat rumus saja, maka dari itu akan saya contohkan ke selanjutnya ini ya. Data masih sama, tapi di sini kita tidak menggunakan frekuensi kumulatif lagi. Itu perbedaannya. Kita di sini tidak menggunakan data frekuensi kumulatif, tapi yang kita gunakan hanya kelasnya ini ya, hasil ujian. Ya, kemudian jumlah mahasiswa. Udah itu saja yang kita perlukan. Nah, kemudian kita pakai di sini ya XO. XO itu adalah titik tengah kelas modus. Dari sini, mana sih yang akan menjadi kelas modus? Atau yang paling banyak, atau yang paling sering muncul itu adalah yang 48 kan? Atau bisa dibilang ya jumlah mahasiswa yang paling banyak yang mana? Udah gitu aja, lebih gampangnya ya seperti itu kan. Yang paling banyak jumlah mahasiswanya yang mana? Nah, inilah 48. Udah saya kasih cut point-nya di sini frekuensi modus ya. Oke, XO itu adalah titik tengah. Berarti, nah inilah tepi kelasnya. Tepi kelas 50 dan 59. Nah, ini adalah kelas dari si frekuensi modus itu. Nah, kemudian bagaimana cara mencari titik tengahnya? Ya tinggal ditambahkan. Ya, 50 dan 59 ini ditambahkan bagi 2. Hasilnya adalah 54,995. Itulah titik tengahnya. Ya. Nah, sehingga ya kita pakai di sini. Nah, kemudian I/2 itu adalah interval. Ingat interval itu ya berarti di sini melihat antara tepi kelas 1 dengan tepi kelas yang berikutnya kan 20 dan 30 10 ya. 10/2, 2 itu adalah rumusnya, kemudian dikalikan dengan nah ini ya, FI. FI itu adalah frekuensi dari kelas setelah kelas modus. Ini kelas modus, setelahnya adalah yang 20 ini. Nah, maka dari itu 20 dipakai di sini ya. Nah, kemudian yang 48 itu adalah FO. FO itu adalah frekuensi si modusnya. Langsung frekuensi si modusnya.
Nah, 25 itu adalah frekuensi setelah sebelum si modusnya. Jadi ini modus. Nah, sebelum kelas modus adalah yang 25 ini. Ya, langsung saja di sini 54 plus 10 bagi 2 adalah 5. 20 kurang 25 adalah minus 5. Ya. Kemudian ini juga sama ya, kita harus selesaikan yang ada di pecahan ini dulu. Ya. Ya, minus 5, kemudian 96 kurang 20 kurang 25 hasilnya adalah 51. Nah, baru kita bisa kalikan minus 5 dikalikan dengan 5, itu adalah minus 25 ya. Nah, minus 25 bagi 51 hasilnya adalah minus 0,49. Ya, dikurangkan dengan 54, itu hasilnya adalah 54,5. Sehingga sebagian besar mahasiswa memperoleh nilai sebesar 54,5. Nah, jadi modus dari hasil ujian masih 111 mahasiswa ya. Ya, berarti 54,5 itu adalah nilai paling banyak yang ada di kelas itu, yang ada di universitas itu, yang ada di dalam kelompok mahasiswa itu. Oke, kalau misalnya saya tuliskan kembali aliran informasinya ya. Ya, ini harus kita cari dulu yang ini yang pertama ya. Jadi cari dulu yang paling banyak jumlahnya yang mana? Oh, yang ini 48. Kemudian kita tentukan ini ya. Kelasnya, ini kelasnya sudah dapat. Cari titik tengahnya. Nah, titik tengahnya itu di sini. Jadi 50 tambah 59 bagi 2. Ya, hasilnya adalah 54,9. Masukkan di sini 5. Ya, lanjut, kemudian kita cari intervalnya ini kan. Ya, antara 60 dengan 20 dengan 30 itu hasilnya adalah 10 ya. Ya, jadi sudah dapat intervalnya dari sini, kita masukkan ke sini. Ya, ini yang ketujuh. Nah, kemudian ya frekuensi setelah si modus itu adalah yang ini. Nah, kita masukkan ke sini ya. Ini juga ya. Kemudian frekuensi setelah si kelas modus adalah yang 25. Ya, makanya dimasukkan di sini. Ya, kemudian frekuensi si modusnya adalah yang ini tadi kan, yang satu ini ya. Ya, kita langsung tuliskan di sini. Ya, agak tertutup ya. Nah, di sini. Ya, sudah dapat nilai-nilainya, baru kita selesaikan yang ada di pembagian ini dulu. Nah, ini ya 16. Ya, ini 17. Ya, ini yang ke 18, baru yang ke 19. Nah, seperti ini ya. Jadi aliran informasinya itu, ini yang pertama kita cari dulu. Kemudian, oh ini kelasnya. Kemudian kita cari titik tengahnya, ini. Ya, hasilnya ini yang keempat. Kita masukkan di sini, 5. Kemudian cari intervalnya. Intervalnya adalah tepi kelas atas dengan tepi kelas atas yang berikutnya. Ya, kita masukkan di sini, 10 bagi 2. Nah, kemudian, ya, cari yang frekuensi setelah si modus. Ini yang ke-8, kita masukkan di sini, kemudian yang ke-9. Yang ke-10 juga ini ya di sini. 11 itu adalah frekuensi sebelum si modus. Frekuensi sebelum si modus adalah yang 25 ini ya. Nah, ini kita masukkan 25-nya juga di sini. Baru yang frekuensi si modusnya, ini yang ke-15. Nah, setelah itu kita selesaikan dulu yang ada di pecahan, 16 ini. Nah, baru kita selesaikan lagi, 5 kalikan dengan yang pecahan yang sudah jadi ini, 17. Ini hasilnya. Ya, selesaikan yang pecahan lagi, yang saya bilang, baru kita bisa tambahkan yang 54-nya. Nah, inilah hasilnya. Ini adalah modus dari data berkelompok hasil ujian 111 mahasiswa.
Oke, tadi rumus ini ya, rumus modus data berkelompok. Kalau ini adalah rumus Croxton dan Cowden. Nah, rumus Croxton dan Cowden ini dia sedikit berbeda ya. Dia itu menggunakan tepi kelas. Kalau yang rumus sebelumnya ini menggunakan titik tengah, ya. Nah, ini menggunakan titik tengah. Nah, kalau ini dia menggunakan tepi kelas. Dan rumus lainnya juga berbeda ya. Nah, ini rumus lainnya juga ada perbedaan. Tapi FO, F-1-nya itu masih sama. Nah, kita coba lagi ya. Ini rumus dari Croxton dan Cowden. Ya, FO itu adalah frekuensi si modus. F-1 berarti frekuensi sebelum si modus. F1 adalah setelah si modusnya. I adalah masih interval. Nah, ini juga bagaimana? Ya, sama ya. Kita harus menentukan yang cut point dari modusnya. Dari sini mana yang lebih banyak? Ya, yang 48. Nah, kita sudah dapat yang 48, berarti tepi kelas sebelum si frekuensi modusnya itu adalah yang ya 49 nih kan. Nah, makanya di sini 49,995. Ya, kemudian ya ini 48 itu adalah pas frekuensi modusnya ya. Ya, FO ya. 48, 48, 48. Nah, kemudian yang selanjutnya itu adalah F-1, frekuensi sebelum si modusnya. Ya, sebelum si modus adalah ini. Ya, 25 ya. Nah, 20 adalah setelah si modusnya. Ya, di sini. Nah, yang kita cari ini harus kita kurangkan dulu ya. Jadi jangan langsung kalikan 10. Ingat, tadi saya bilang kita harus selesaikan ini dulu. 48 kurang 25 hasilnya adalah 23. Baru boleh kita kalikan dengan 10-nya. Kemudian, bawahnya juga begitu. Ini harus kita selesaikan dulu. Jangan langsung kita tambahkan dengan 48 kurang 20 ya. Yang lebih baik kita selesaikan dulu yang dalam kurung. Ya, seperti ini. 48 kurang 25 itu adalah 23. 48 kurang 20 adalah 28. Nah, kemudian langsung juga kita cari 23 kali 10, 230 bagi 23 plus 28. 23 plus 28 adalah 51. 23 10, 230 ya, bagi 51, hasilnya adalah 4,5098. Ditambahkan dengan 49, 54,504. Nah, ternyata hasilnya itu adalah sama kan? Ya, hasilnya sama ya. 54. Ini juga 54,50. Ya, dia perbedaannya hanya di desimal akhir lah ya, tapi intinya itu adalah ya sudah bisa dibilang sama ya. Kalau misalnya diulang menggunakan aliran informasi yang berikutnya, ya gini saja kan. Ini harus kita cari dulu ya, modusnya. Dapat. Nah, kemudian tepi kelasnya di sini. Nah, kemudian ya tulis di sini ya. 49. Nah, 48 itu adalah yang frekuensi modusnya tadi. Kemudian sebelum si modusnya adalah yang 25 ini. Ya, di sini kita tulis di sini 6-nya. Kemudian frekuensi modusnya tulis lagi di bawahnya. Ini dan ini ya. Nah, kemudian frekuensi sebelum si modus, tulis lagi di sini. Ya, 9. Frekuensi setelah modus. Ini 10, kita tulis di sini. Nah, kalau misalnya sudah, ya ini juga harus kita selesaikan. 48 kurangkan 25 ini ya. Nah, ini dulu kita selesaikan. Yang ke-1, ya hasilnya di sini. Yang kedua, baru kita kalikan dengan 10. Yang kemudian 48 kurang 25. Ya. Ini kita letakkan di sini hasilnya 4. Nah, 48 kurang 20. Ini kita letakkan di sebelah sini. Ya, di sebelah sini ya. Ya, jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, ini sudah ada 6 ya. Oke, jadi seperti itu ya. Menggunakan rumus Croxton dan Cowden atau rumus yang di awal tadi
sudah bisa dipastikan sama. Makanya kalau misalnya ketika mengerjakan ilustrasi atau soal, ya kalau misalnya kalian ragu dengan hasilnya, lebih baik ya, kalian menggunakan kedua rumus ini, Crookes-Ten-Coudon dan rumus yang di awal tadi, yang memang tidak ada namanya tadi ya. Nah, agar apa? Agar nanti kita bisa tahu salahnya kita di mana. Karena dengan menggunakan kedua rumus ini, hasilnya pasti akan sama, dipastikan sama. Kalau ada perbedaan, udah pasti ada kesalahan. Ya, makanya kalau misalnya kita itu ingin memastikan benar tidaknya, kita pakai dua-duanya, bukan hanya satu. Tapi kalau misalnya sudah merasa yakin dengan satu rumus saja, ya tidak masalah sih. Ya, cuman kalau misalnya ya ragu. Oke, terima kasih sudah menonton. Saya harap ini bisa bermanfaat dan bisa dipahami ya. Ya, nanti tunggu saja latihan dan beberapa video saya yang selanjutnya.